Ini 1, 4. Ini ada ke kanan 4, berarti jadi 5 dong. Ya tadi di sini 1, naiknya 2, ya udah jadi 3 dong. Makanya titik ini kita sebut 5,3. Nah ini sama. Ini dari translasi. Oke, translasi. Paling penting itu translasi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada titik A 62, translasi berapa, T-nya berapa supaya jadinya A aksen 0,0? Berapa translasinya? Ya tentu translasinya kamu langsung min 6, min 2 gitu kan? Ya kan? Translasinya adalah min 2, min 6, min 2. Kalau dijumlahin dapatnya 0 kan? Jadi berapa translasi dibutuhkan supaya A-nya pindah ke sini 00? Tentu translasinya adalah min ini, min 2. Translasi. Oke, ini translasi paling mudah ya. Oke. Dari situ kita mulai nih. Ya, kalau yang kemarin kita mulai dari mulai translasi ke refleksi. Oke, refleksi. Pertama yang harus kamu tahu tentang refleksi adalah sifat-sifat refleksi. Sifat-sifatnya ya, sifat-sifat. Refleksi ini pada sumbu X dan Y. Sifat-sifat refleksi pada sumbu X dan Y. Karena di SMP hanya belajarnya begini. Sifat-sifat refleksi sumbu X dan Y. Oke, saya contoh. Kalau ini titiknya X, Y, saya refleksikan terhadap sumbu Y, apa yang terjadi? Berarti cerminnya di sini. Tentu ini akan dapatnya jaraknya sama di sini nih, di sini. Ini pasti kalau ini X ya, tentu ini akan jadi min X. Sedangkan Y-nya di sini akan tetap Y, jadi akan jadi min X Y. Itu yang paling penting. Artinya kalau sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah sumbu X-nya, berlawanan. Kalau saya refleksikan ini terhadap sumbu X, yang berubah apa? Nah, yang berubah tentu min Y, sedangkan X-nya tetap. Jadi ini titiknya akan menjadi X, min Y. Jadi kalau ini saya refleksinya terhadap sumbu X, dia akan jadi X min Y. Dan ini harus kalian tahu. Jadi kalau titik F min 6 min 1 terhadap sumbu X, sumbu X gini ya. Bayangkan berarti dari atas yang ini turun sini. Apa yang berubah ya? Y-nya berubah. B-nya berubah. S-nya tetap. Oke, berarti ini lawan Y-nya. Oke. Baru kita masuk ke soal yang lebih tajam. Refleksi. Setelah tahu ya. Oke, kalau ini sudah oke, berarti kita yang kedua, yaitu refleksi terhadap Y sama dengan K atau X sama dengan H. Apa artinya, Pak? Artinya refleksinya bukan terhadap sumbu ini lagi, tapi ada Y sama dengan 4 atau X sama dengan 2 gitu. Contoh, sebuah titik ini
24 titik A direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 4. Ditanya, berapa aksennya? Ini titik 24. Nah, kalau kita manual, kalau kamu gambar, lu ketawa lah. Ini 4 ya, berarti jaraknya sini 2 ya. Ya, berarti ini tambah 2 dong. Berarti ini akan jadi 6. Berarti paling tidak ini 6. Jadi aksennya pasti 6, 4. Jadi ini ya, kalau manual ya. Oke, jadi Pak, udah pakai gambar. Pakai gambar. Sekarang coba ya. Titik A adalah 21,2. Refleksi X sama dengan min 4. Maka aksennya apa? Coba cari. Pakai gambar aja dulu, pakai gambar kira-kira. Silakan dicari. Visualisasikan aja, jadi nggak perlu asli gitu banyak-banyak begitu. Jadi saya pakai gini aja, kecil-kecil aja udah boleh kok. Oke, ini 212, berarti lokasinya ada di mana? Ada di sini, di bawah sini. Oke, berarti saya anggap 21,-2. Berarti sini min 2 saya anggap gitu. Terus di sini saya anggap 21. Terus X-nya di min 4. Min 4 berarti ada di sini dong, min 4. Oke, visualisasi gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Oke, jarak sini berapa? Oke, 25 ya. Oke. Berarti ini akan 25 juga dong. Ya enggak? Ini akan 25 juga dong. Nah, kalau 25 ini dari apa? Minus 29. Sedangkan titik ini yang tidak berubah ya. Jadi titik ini akan berubah sampai di sini aja. Nah, titik mana dia berubah? Negatif 2-nya tidak berubah lah. Ini pasti tetap negatif 2. Pasti tetap negatif 2. Jadi titiknya ini tentu min 29 negatif 2. Ini sumbu Y ya. Ini X sama dengan min 4. Visualisasi gitu aja gitu. Oke. Dapat tolong konsentrasi. Oke ya. Oke, saya coba contoh lagi satu soal. Oke, pakai visualisasi aja. Titik M negatif 19,7. Refleksi Y sama dengan min 7. Oke, jadi M aksennya berapa? Silakan. Refleksinya adalah Y min 7. Pakai gambar aja. Silakan. Gambarkan titiknya dulu. Oke, min 19 ini. Berarti di sini min 19-nya 7 ya. Min 19 7. Berarti 7 saya kira-kira sini lah. Oke, 7. 7. Berarti di titiknya ya. Oke. Refleksinya adalah ini. Y min 7. Y min 7 di sini. Min 7. Berarti ini adalah cerminnya. Oke, berarti titik ini mau dicerminkan dalam ini. Kan di SD ada, ya tak? Ini M. Kalau ini cermin ya, ini cerminnya gitu.
Ya tentu A-nya akan ada di sini ya kira-kira. Ini jaraknya kan harus, ya titik A-nya di sinilah nanti. M aksennya di sinilah kira-kira. Gitu kan? Oke, ini jaraknya berapa nih? Ini 7, sini apa? Sini 7, berarti ini 14 jaraknya. 14 ini kan. Sini 7, berarti 14 ya jaraknya ya. Jadi jaraknya 14. Berarti di sini jaraknya 14 juga nih. Ini jaraknya 14. Nah, sini ke 14 ke bawah, 14 ke bawah. Berarti min 21. Min 21 berarti. Berarti Y-nya berubah. X-nya tetap. X-nya tetap 19, nggak berubah. Berarti X-nya itu adalah tetap di sini min 19, nah Y yang berubah, min 21. Cerminnya di ini. Y min 7. Berarti sini 14 jaraknya. Ini ada jarak, berarti sini ada 14. Nah, di sini juga ada 14 dong berarti. Ini min 7 turun 14, min 21 dong. Y yang berubah. Ini pakai gambar ya, visualisasi. Pakai visualisasi. Masa gini aja nggak bisa? Ini cuma gambar aja loh. Bukan suruh hitung loh. Kalau hitung berarti mati lah kalian nih. Tewas nih kalau disuruh hitung. Oke, kalau pakai cara MTK ya, atau cara aljabar ya, pakai aljabar. Yang seperti ini saya akan lakukan begini. Ininya di min 7, titiknya ada di min 19, 7, saya anggap min 7 gitu. Oke. Antara titik dengan ini saya pindahkan sama-sama ke atas supaya nanti dia ketemu di sumbu X. Semuanya saya naikkan dulu. Nah, kalau ini gini ya, saya naikkan dulu. Berarti nanti gambarnya akan jadi begini gambarnya. Ya, ini saya kembalikan ke sini ke 00 gitu. Berarti kalau ini min 7 saya naik, berarti yang tadi 7 juga akan naik jadi 14. Jadi titik di sini akan menjadi, karena saya naik gini ya, kalau saya naikkan gini. Nah, ini sama-sama naik ya. Berarti yang titik A ini akan jadi A-nya sini 14. Ini tetap 19 ya. Di sini ingat ya, saya geser ini, titik ini juga bergeser. Artinya saya translasi ke 0. Jadi dari tahap ini saya boleh tulis titik yang min 19, 7 ini saya kembalikan translasi ini ke atas. 0 geraknya 07. Karena apa? Karena ininya saya mau jadikan ke 00, kembali ke 00 ini. Naik. Oke, berarti ini akan ada titik jadinya 19, 14. Nah, dari titik ini baru saya cermin. Baru saya refleksi terhadap sumbu Y, karena ini sumbu Y.
Nah, berangkat sumbu Y, X yang berubah. Jadi berubah, X yang berubah. Ingat ya, X yang berubah. Ini sumbu apa? Sumbu Y, sumbu X, sorry. Ini sumbu X. Berarti Y yang berubah akan menjadi min 14. Nah, ini final terakhir. Tadi saya memindahkan garis ini ke sini. Ini harus saya kembalikan lagi ke semula. Berarti saya harus transaksi menjadi 0 min 7. Nah, mod 0 min 7. Berarti titik akhirnya adalah min 19. Ini min 21. Ini aljabarnya. Jadi untuk rotasi yang seperti ini, yang 90 ya. Kalau saya anggap 62, kita nggak pakai gambar visualisasi. Ini 90 ini dari sini, yang panjang 90. Gambarnya akan jadi seperti ini. Kalau ini 6, sini 2. Berarti sini 2, sini 6 ya. Oke. Ini salah ya. Ini harusnya gini ya. Karena ininya 2, ya, ininya 2, sininya min 6. 2 min 6. Berarti ini kita ngomong Y-nya itu adalah Y, ini min X. Sorry. Kalau saya singkatkan, ini nggak perlu kalian hafal. Ini kalau kalian butuh, kalau ditanya dan ujian. Ya, ditanya dan ujian. Titik A, X, Y dirotasi searah jarum jam akan menjadi, nah kamu pakai gini aja. Oh, searah ya. Saya coba kasih ini 6, ini 2, dirotasi ini jadinya ternyata 2 min 6. 2 itu Y, berarti Y-nya ke depan. X-nya itu 6, tapi ada minusnya. Jadi gini. Kalau di ujian ditanya gitu ya. Bagaimana dengan rotasi berlawanan jam? Berarti ini arah sini. Berarti gambar ini berarti di sini 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Gambarnya pasti kayak gini ya, rotasi. Rotate. Oke, ini 2, berarti sini 2, sini 6, berarti sini 6. Berarti Y-nya pasti 6, X-nya min 2. Oke, kalau dalam bentuk X yang XY di rotasi ini, kemudian ini jadi apa? 2 ini ya. Jadi dia ada negatif, berarti min Y dong, min Y. 6 punya siapa? Punyanya X. Berarti ya kayak gini saya tulis. Intinya mereka bertukar tempat lah. Untuk yang rotasi 90. Masalah muncul, ini masalah muncul setelah ternyata kalau ini terhadap titik 00 ya, tolong ya. Ini semuanya terhadap pusat rotasi 0,0 ya. Oke, ini 0,0. Pusat rotasinya di 0,0. Titik rotasi atau titik rotasi 0,0. Oke? 0,0. Berarti ini rotasinya seperti ini. Kalau misalnya sini titiknya 62. Nah, titik rotasinya bukan di 00. Titik rotasinya ada di sini. Pusat rotasi ada di 31. Nah, ini titik A. Pusat rotasinya 31. Nah, bagaimana nih? Nah, ini akan jadi susah ini. Jadi susah ini.
Tapi kita bisa gambarkan. Coba secara gambar kamu boleh pakai ini, oke? Rotasi 90 derajat searah jarum jam. Titik pusat rotasi 3,1, bukan di 00. Kalau 00 di sini. Jadi saya gambar gini aja deh. Saya gambar aja di sini pusat rotasinya 31. Saya pura-pura di sini ada 62 gitu. Oke. Saya pura-pura gambar segitiga yang lurus begitu. Nah, gitu. Berarti jaraknya berapa ini? Jarak sini ke sini berapa? 3 ya. Jarak sini berapa? 1 ya. Oke. Pakai gambar ya. Oke. Rotasi. Berarti kalau saya begini, ini harus saya jadikan di sini. Berarti geraknya ini jadi 90 derajat sesuai. Terus gambarnya pasti akan jadi begini. Betul ya? Betul? Ini dasarnya saya pakai hitam. Sini jaraknya 3, sini jaraknya 1. Oke. Berarti ini jaraknya 3 ya. Terus jaraknya 1. Nah, ini translasi berarti. Berarti pusat yang tadinya 31, saya turun ke bawah, ke kanan. Artinya apa nih? Turun ke bawah tadi apa? Min 3, betul? Ke kanan apa? Berarti 1. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,2. Jadi ini nanti 0,2. Jadi pakai translasi gitu. Pakai translasi. Karena kan saya begini ya, ini kan 3, ini 1 ya, betul? Berarti titik asalnya seolah dari sini. Berapa sebuah titik yang asalnya dari 3,1 turun 3 ke kanan 1? Berarti kan translasi namanya. Berarti itu namanya translasi. Oke, saya kasih satu soal lagi. Sebuah titik Q 4 min 8 dirotasi pada pusat min 2 1, rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke, ditanya Q akselnya berapa? Silakan. Pakai gambar punya boleh. Ini tadi kan 62 sini ya. Silakan.
Oke, kita gambar. Tolong ikuti caranya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, tolong ya. Kalian harus belajar berulang-ulang loh ini. Saya cuma ngomong sekali saja. Jadi rotasi yang ada di sini saya pura-pura pakai gambar. Oke. Ada titik, kalau kita lihat di sini 48, jadi harus ada visualisasi ya. Berarti saya anggap di sini itu titiknya. Jadi 4 gini gitu. Terus di 21, min 21 berarti di sini. Ya, min 21 berarti titiknya di sini. Oke, pusatnya di sini ya, pusatnya di sini. Jadi gimana Pak bikinnya Pak? Udah, kamu bikin gini aja, nggak usah pusing. Nah, bikin seperti itu gambarnya, lurus. Nah, begini, lurus. Udah, gambarnya seperti itu. Tarik lurusnya saat apa? Di pusatnya ya. Pusat. Berarti jaraknya apa? Oke, ini adalah jarak sini 1, sini min 8. Berarti jaraknya 9 di sini. Terus ini jaraknya berapa Pak? Oke. Oh, ini 4 min 8 ya? Mana 4? Oh, salah pada saya. Harusnya sini ya. Sorry ya. 4 min 8 ya. Oke. 4 min 8 berarti di sini. Nah, kurang lebih sini. 4 min 8. Oke. Pak, kalau gitu mau bikin gimana Pak? Bebas. Lu mau begini juga boleh. Mau begini juga boleh. Pak, mau gambar gini boleh nggak? Kayak begini. Boleh, nggak masalah. Pak, kalau saya mau gambar kayak begini boleh nggak? Yang gini. Tapi saya bikinnya kayak gini. Boleh, terserah. Mau gambar yang kayak begini boleh. Nanti kamu putar. Yang pasti ini jaraknya antara titik kamu tulis dulu. Nah, kamu ini yang miringnya, ini miringnya gitu. Pak mau pakai gambar yang ini Pak? Ya oke, nggak apa-apa pakai gambar ini boleh. Atas juga boleh ya, atas juga boleh. Nah, ini nih ngomong apa? Rotate searah jarum jam. Berarti saya angkat yang ini ya, oke? Berarti kalau rotate 90 derajat berarti akan jadi gini dong, kita. Betul ya? Merahnya akan jadi gini ya. Betul ya? Betul kan? Betul ya? Gitu kan? Oke. Berarti ini gambarnya akan jadi gini ya. Betul nggak? Gambarnya akan jadi gini. Betul ya? Gitu gambarnya kan? Nah, tentukan titiknya dulu. Jaraknya. Dari sini ke sini berapa? Oke, sini 4, sini 2. Berarti sini 6. Ini 6. Dari sini ke sini 9. Oke, berarti kalau ini 9-nya, ini apa? 6-nya. Nah, berarti apa? Ini ke kiri, ini ke bawah. Kalau kita translasi, ini artinya apa? Translasi negatif 9, negatif 6, itu namanya. Oke? Sehingga nanti titiknya ini min 21, lu translasi min 9, min 6. Udah, tinggal tambah. Berarti min 11, min 5. Udah. Berarti ini adalah min 11, min 5. Oke. Pakai cara gambar. Ya, ini 90 derajat. Berarti gambar ini akan memutar jadi gini. Oke. Sama saja pusatnya itu mengalami translasi ke kiri 9, turun min 6. Turun berarti min 6. Jadi kalau gitu berarti titik ini soal titik pusat ditambah dengan translasi ini. Jadi logi ajabannya kamu lihat di sini, ini pusatnya ada. Jadi aku kembalikan dulu, kembali ke pusat 00. Jadi kembali ke pusat 00. Untuk kembali ke pusat 00 berarti ininya min 21 ini harus saya tambah menjadi 2 min 1 supaya menjadi 00. Nah, inilah
kalau dia saya pindahkan, berarti titik yang Q4 min 8 juga akan berpindah. Saya sudah tambah dengan 2 min 1. Sehingga Q-nya sementara saya akan ngomong 6 min 9. 6 min 9. Maksudnya apa, Pak? Gambarnya begini. Awalnya gambarnya itu ada di ini, titik pusatnya min 21. Ada di sebelah sini 4 min 8. Nah, ini sebetulnya ada sebuah tali yang menghubungkan mereka gitu ya. Nah, gitu. Ada sebuah kayu gitu. Nah, kalau titiknya ini saya mau kembalikan ke sini, tentu kayunya juga berubah kan? Ya, kayunya juga akan seperti ini gitu. Nah, gitu. Nah, ini. Berarti titiknya juga berpindah lah dari sini pindah ke sini. Nah, gitu. Kalau ini kembali ke 00, berarti titiknya juga berpindah min 2 min 1 kan? Berarti nggak? Harus saya tambah supaya kembali 00. Jadi ini harus saya tambah dengan 2 min 1. Ya, 2 min 1. Jadi terasa kan bahwa ini tergeser ke kanan, turun 1 gitu ya? Ya enggak? Gesernya adalah 2, berarti ini jadi 6, ini min 9. Titiknya ini berubah jadi ini. Setelah itu baru saya rotate gitu loh. Nah, baru saya rotate. Nah, rotate-nya saya coba gambar yang ini. Nah, gambar yang gini. Rotate 90, berarti akan jadi gini dong, ya enggak? Dia akan jadi gini. Nah, itu rotate. Tentunya apa artinya nih? Artinya sini 9, sini 6, jelas ya? Karena dia sudah di pusat di 00 ya. Dirotasi ke sini, artinya ini 9-nya, ini 6-nya. Berarti titiknya ada apa? Min 9, min 6. Betul enggak? Betul kan? Titiknya? Betul kan? Min 6, min 9. Min 9, min 6. Nah, setelah selesai ini, saya kembalikan. Nah, jadi nanti yang ini saya rotate 90 searah. Nah, kalau searah tadi kita ngomong apa? Ada perubahan lawan dari ini 9, lawan dari ini apa? Ada yang tidak lawan ya. Lawannya ini aja ya. Ini tidak lawan ya. Nah, dapat ini. Nah, baru saya translasi kembali sebesar ininya min 2 1. Min 21 sehingga hasil akhirnya adalah min 11 min 5. Ini hasil akhirnya. Karena tadi saya translasi kembali ke sini, nanti sudah sampai sini, saya kembalikan lagi ini ke sini. Kembalikan lagi ya. Jadi kalau saya ambil ininya ya, yang ini gitu ya, ini ada kayunya ya, kayunya terus saya harus kembalikan ke sini sehingga kayunya akan jadi di sini. Nah kayunya titiknya juga berubah lah, dari titik yang begini ya akan jadi titik di sini. Ingat ya, kayu yang ini ya, kayu sini saya akan kembalikan ke sini gitu loh, ke titik yaitu titik P-nya. Nah, tentu yang ini juga kembali dong ke sini. Jadi adakan ini. Nah, translasinya ini. Itu aljabarnya. Jadi tadi saya ngomong, Pak ini gimana Pak ya? Ya udah kamu gambar aja, praktekkan sendiri. Terus kalau yang
berlawanan arah jauh gampang, lu praktekkan sendiri. Akhirnya kamu bisa dapat kesimpulan seperti ini. Oke, praktek sendiri biar kamu tahu. Oke, kita pakai soal yang pertama. Ya. Searah jarum ya. Silakan, 4 soal. Oke, tolong saya gambar ulang kalau misalnya nggak ngerti. Yang nomor 2, pakai gambar saja kalau tidak ngerti tentang agama ya. Oke, saya gambar ya, ini ada sebuah ininya, sebuah cermin, ini namanya X2. Sedangkan titiknya itu ada di 4-7. Sembarang deh. Tadi kamu tulis aja nih 4-7. 4-7. Yang kita transfer tentu, yang kita cermin tentu ini ya. Di SD kita pasti ngomong ini cerminnya mana? Ya cerminnya di sini lah, kan sama ini gitu. Gitu. Ya cerminnya di sini dong. Hasilnya di sini. Hasilnya di sini kan. Gitu. Nah, kalau sini 2, katanya X2, berarti ini kan ini X4 ya. X4 berarti jaraknya 2, berarti ini jaraknya 2 juga dong. 2 dikurang 2 apa? Jadi 0 dong tempatnya ini. Ya. Nah, di sini adalah yang tidak berubah ya, dia tidak ada naik, tidak turun. Kalau naik turun baru Y-nya berubah. Ini tak berubah gitu. X-nya yang berubah. Ini X kan, ini X kan, ini X kan. Yang berubah adalah X-nya. Y-nya tetap. Y-nya tetap, nggak ada naik turun Y-nya. Y-nya kasih aja. Ini katakanlah misalnya ya, ini Y-nya. Nah, gitu. Ini Y-nya di sini, sumbu Y. Nah. Jadi ini adalah titik min 7, di mana 4 di sini 4, ini titik 2. 4-7 balik ini dicerminkan. Oke, ini pakai gambar. Oke, nomor 3. Rotasi semua bekerja pada pusat. Nah, rotasi, berarti saya gambar aja deh. Oke, 5-3. Titiknya ada di min 3, min 5 terus 3. 3 berarti sini lah ya. Oke, di sini. Pusatnya di 00. Oke, gampang. Pusat 00 berarti saya hubungkan ke ininya.
Karena pusatnya di 00, jadi saya bukan gini aja. Pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini. Apa katanya? 90 searah jarum jam. Oke, saya gambar gini aja kalau gitu. Aku gambar gini aja. Nah, berarti sini berapa nih? Berarti sini 3, sini 5 ya jaraknya ya. Oke. Oke, berarti kalau saya putar searah jarum jam, berarti ini harus saya putar begini. Oke, yang ini saya putar sampai sini, berarti ini akan jadi begini. Oke. Berarti ini akan jadi begini. Terus ininya begini. Nah, gitu. Oke, ininya 5 ya, berarti sininya 5, sininya 3 kan? Oke, betul ya? Ini kan 3 kan? Berarti kalau titiknya apa? Tentu ini titiknya ini 3, terus titiknya ini 5 ya, betul kan? Berarti titiknya akan jadi apa? 3,5. Jadi ini 3,5. Sesuai lah, ya kan? 3,5. Ingat ya, ini jaraknya 5, ini jaraknya 3. Kalau saya putar, ini kan panjangnya ini 5 ya, ini 3 kan. Kalau 3 berarti sini apa? Di posisi X 3 dong. Ini 5-nya. Berarti ya, kalau panjangnya si 5 dari 0 ya 5 lah titiknya kan. Jadi 3, 5. Oke, sedangkan yang nomor 4 rotasi berlawanan dengan arus jam. Nah, ini pusatnya ini. Nah, oke, saya bikin dulu pusatnya dulu -1, 1. Sembarangannya nggak apa-apa. Nah, -1 saya anggap di sini. -1, -4. Oke. 74. 74 berarti sini 74, 7 sini 4. Sembarangannya nggak apa-apa. Ini 74. Oke, apa yang kamu lakukan? Hubungkan kedua titiknya dulu. Nah, hubungkan kedua titik. Nah, hubungkan kedua titik. Pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini. Mau diputar tuh. Oke, gambar gini Pak, gambar segitiganya. Oke Pak, oke, gambar segitiganya. Katanya Pak, putar berlawanan arah jauh. Berarti putarnya ke sana. Saya ngerti dasarnya. Mutarnya ke sini tentu ini akan jadi gini ya, betul nggak? Gitu ya, betul kan? Betul. Gambarnya tentu jadi gini ya, gambarnya tentu akan jadi gini. Nah, gambarnya tentu akan jadi gini. Nah, gambarnya tentu akan jadi gini. Nah, jaraknya kamu ini jaraknya. Sini ke sini berapa? 8. Sini ke sini berapa? Sini -4, sini 4, 8. 88 ya, berarti. Sudah? Sudah ya? Lu ngerti? Oke, Ami ngerti. Berarti sini akan 8, sini akan 8. Apa artinya nih? Berarti dari titik pusat, kita harus ke atas 8, ke kiri 8. Apa artinya nih? Ke atas berarti ini, ke kiri berarti negatif. Tinggal saya tambahkan dengan -1, -4. Nah, aku tambahkan. Ini translasinya. Sehingga ini hasilnya adalah 7,12. Berarti jawabnya ini adalah 7,-12. Jadi ini dari sebuah titik negatif 14 naik 8 ke kiri 8. Naik itu artinya positif, kalau ke kiri artinya negatif. Saya salah loh. Tapi nggak apa-apa lah, ini salah ya. Oke. Naik itu Y-nya. Y-nya ini 8. Ininya negatif 8. Jadi ini artinya -9, 4. Oke, sorry ya, salah ya. -9, 4. Ini Y-nya, kalau naik kan Y, ini baru X.
X-nya min 8, Y-nya 8. Ini Y kan sumbu Y kan ini kan, ini sumbu X. Jangan terbalik ya. Hati-hati. Jangan terbalik. Ingat ya, naik itu Y-nya 8, X-nya ke kiri. Berarti ini negatif 8. Jangan terbalik, oke? Jadi kalau kamu lihat di sini ada 1, ke kiri 8. Coba kamu lihat ya, kalau kamu misalnya mau ngecek gitu, mau cek gitu ya. Sini apa titiknya? Min 1. Terus dia ke sini. Tentu ini akan jadi menuju sini 8. Betul ya? Betul kan? Min 1 ke kiri 8. Pasti ini min 9 kan? Betul kan? Pasti min 9 kan? Nah, terus ini min 4 naik 8. Kayak kita SD ya, naik 8. Berarti ini pasti 4 ya. Jadi titiknya itu apa? Min 9, 4.